Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kita kembali ke Rio Manik untuk menyaksikan proses peledakan barang bukti yang diduga bom di lapangan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Rio Manik, apakah saat ini pemusnahan bahan baku peledak di lapangan Batu Ampar sudah akan segera dimulai? Ya, sama saat ini saya masih berada di lokasi, tepatnya di lapangan bola Batu Ampar, dan petugas saat ini masih menggali tanah untuk menaruh benda yang mencurigakan. Nah, di depan saya itu ada mobil teknis gegana yang membawa benda mencurigakan dan akan ditaruh di sekitar tanah yang digali tersebut. Seberapa dalam tanah yang digali oleh petugas untuk meledakkan kurang lebih sekitar setengah meter gitu ya. Kedalaman setengah meter saya juga belum, karena jarak saya ke lokasi cukup jauh, sekitar 50 meter begitu. Baik, jarak Anda ke tempat lokasi pemusnahan bom sekitar 50 meter. Namun kami melihat di sana banyak sekali kerumunan masyarakat sekitar yang berkumpul begitu. Seperti apa pengamanannya? Pengamanannya di lokasi cukup ketat karena kita ini berada di luar pagar lapangan begitu. Dan di depan saya itu yang persis di layar terlihat itu adalah anggota PPSU yang sedang menggali tanah untuk menaruh benda yang mencurigakan dan akan diledakkan tersebut begitu. Baik, Rio, bisa dijelaskan lagi, ini di gambar ada tim yang memakai baju berwarna orange dan hitam begitu. Apa peran atau tugas masing-masing dari mereka? Yaitu yang petugas yang memakai baju hitam itu ialah petugas gegana, sedangkan yang berwarna oranye itu adalah petugas PPSU begitu, apa yang diperbantukan untuk menggali tanah di lokasi tersebut. Berapa banyak bahan baku peledak yang dibawa oleh petugas ke sana? Apakah ada penambahan lagi bahan baku peledak yang dibawa oleh petugas untuk dimusnahkan? Sampai saat ini masih sekitar 2 kantong, belum ada penambahan dari lokasi tempat ditemukannya benda mencurigakan tersebut yang diduga bagian-bagian dari bahan bom seperti itu. Baik, tadi kalau Anda jelaskan ada mobil yang membawa barang bukti yang akan diledakkan, apakah saat ini sudah mulai proses peledakan akan dimulai? Belum, saat ini mobil tersebut masih terparkir di dalam lapangan bola dan masih terparkir dan belum dikeluarkan benda yang mencurigakan tersebut. Setelah penggalian selesai, baru benda tersebut akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tanah dan segera diledakkan secepatnya. Apakah ada pejabat polisi yang datang untuk memantau langsung proses pemusnahan bahan baku peledak di sana, Rio? Ya, saat ini di lokasi sudah ada Kapolres Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan, dan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Subagos Ade Hidayat yang langsung turun ke lokasi untuk menyaksikan peledakan benda mencurigakan seperti itu. Sudah ada keterangan dari para petinggi tersebut? Ya, pihak kepolisian di sekitar lokasi belum satu pun memberikan keterangan, karena keterangan akan disatu titikkan ke Polda Metro Jaya begitu. Apakah sudah ada informasi terkait bahan baku peledak yang akan dimusnahkan ini sedianya akan digunakan untuk merancang bom untuk aksi terorisme di mana oleh terduga pelaku, Rio Manik? Nah, sampai saat ini belum ada keterangan benda ini akan diledakkan di mana dan keterangan pasti dari benda ini apa dan terkait penggeledahan tersebut di lokasi ini pihak kepolisian belum sama sekali memberikan keterangan, dan keterangan itu akan disatu pintukan ke Polda Metro Jaya begitu. Baik, sudah ada keterangan mengenai informasi dari pelaku oleh warga sekitar seperti apa selama ini pelaku kesehariannya begitu, Rio Manik? Ya, selama ini menurut warga sekitar yang saya tadi wawancarai off the record, mereka mengatakan bahwa di lokasi itu adalah tempat jual beli mobil bekas, dan biasa memang tempat berkumpulnya warga sekitar yang biasa menggunakan pakaian-pakaian seperti pakaian-pakaian layaknya pakaian-pakaian gamis seperti itu.
Sudah berapa lama terduga pelaku tinggal di rumah tersebut dan membuka usaha showroom di sana, Rio? Kalau showroom tersebut sudah lama berada di situ karena pemiliknya juga sudah terkenal di lokasi tersebut. Namun saya belum mengetahui bahwa yang diamankan tersebut apakah pemilik dari rumah tersebut atau orang yang hanya tinggal di rumah tersebut atau orang yang mengontrak di rumah tersebut, karena di rumah tersebut juga dikontrak-kontrakan begitu. Baik, adakah gelagat-gelagat mencurigakan yang pernah dilihat atau diperhatikan oleh warga sekitar? Warga sekitar tidak. Baik, Rio, di lokasi Anda melaporkan saat ini, berapa radius meter atau jarak yang tidak boleh didekati oleh masyarakat sekitar? Jarak radius dari lokasi penggalian ke tempat saya sekitar 100 meter. Kita harus ada 100 meter dari lokasi tersebut. Tidak boleh dekat. Dan kita juga berada di luar pagar lapangan. Seperti itu. Lokasi lapangan ini berada di tengah-tengah permukiman warga, begitu ya, Rio? Iya, betul sekali. Lokasi ini berada persisnya di pemukiman warga. Baik, kalau melihat dari kondisi cuaca di sana, seperti apa, Rio Manik? Kondisi cuaca di lokasi saya berada ini cukup cerah begitu. Baik, tidak ada kendala ya untuk meledakkan barang bukti ini? Tidak ada kendala. Kondisi di lokasi cukup cerah dan warga sekitar juga sudah mengungsi dari lokasi yang akan diledakkan begitu. Baik, apa pertimbangan polisi membawa bahan baku peledak ke lapangan Batu Ampar untuk kemudian langsung dimusnahkan di sini, Rio? Pertimbangannya karena di sini adalah lahannya luas dan jika diledakkan di tempat yang tadi, karena pemukimannya padat begitu, dan kemungkinan besar ledakannya lebih kencang daripada yang tadi diledakkan di TKP, seperti itu. Untuk tim yang berada di TKP, apakah masih melakukan penyelidikan lebih jauh, Rio? Ya, betul sekali. Tim yang berada di TKP sebagian masih melakukan penyelidikan mencari benda yang mencurigakan selain yang akan diledakkan ini, seperti itu. Baik, ada informasi terbaru dari penyelidikan yang ada di TKP? Belum ada sama. Baik. Saat ini di lokasi masih dilakukan penggalian seperti yang terlihat di layar televisi itu, petugas PPSU masih melakukan penggalian. Saya kurang tahu nih, kayaknya penggalian ini sekitar setengah meter dan panjang sekitar hampir 1 meter lebih gitu. Adakah alat-alat khusus yang diturunkan untuk proses peledakan bom ini? Kurang dengar, coba sekali lagi. Halo. Rio? Ya, coba sekali lagi, saya kurang dengar. Adakah alat-alat khusus yang diturunkan untuk proses pemusnahan bahan baku peledak ini? Yang saya lihat sampai saat ini belum ada, masih seputar penggalian yang di depan lokasi seperti itu. Baik, ini sepertinya proses penggalian memakan waktu cukup lama ya. Tadi Anda mengatakan tanah yang digali sekitar 1,5 meter. Gitu. Apa yang menjadi kendala? Adakah kendala yang ditemukan dalam proses penggalian tanah untuk meledakkan bom ini? Yang saya lihat sih kendalanya nggak ada, seperti karena kan tanah yang di sini sehabis hujan ya, usai hujan tanahnya kelihatan juga gampang digali seperti itu, Safa. Baik, terima kasih Rio Manik melaporkan langsung dari lapangan Batu Ampar, Jakarta Timur. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali untuk memantau proses peledakan bom yang sebelumnya berhasil disita oleh polisi di rumah terduga teroris di kawasan Condet, Jakarta Timur. Baik, kita akan terus melihat situasi terkini baik di lapangan Batu Ampar, Jakarta Timur, maupun di Condet, Jakarta Timur. Sebelumnya sempat diledakkan barang bukti di Bekasi, Jawa Barat, di tempat lokasi penangkapan dari terduga teroris. Bahan bukti tersebut kurang lebih seberat 4 kg. Ini merupakan perpanjangan penyelidikan dari teror bom atau teroris bom yang sebelumnya sudah melakukan aksinya di Makassar,
Sulawesi Selatan. Ya, hari ini ada 2 lokasi penggerebekan teroris. Yang pertama di Bekasi, Jawa Barat, polisi menangkap 1 orang terduga teroris dan meledakkan bahan baku peledak di sana. Dan kemudian yang kedua, di kawasan Condet, Jakarta Timur, polisi menangkap 2 orang terduga teroris. Di Condet, Jakarta Timur, kedua terduga teroris ini telah mengontrak rumah selama sekitar 3-5 tahun dan kesehariannya kedua terduga teroris membuka usaha showroom mobil bekas. Menurut keterangan warga sekitar, kedua terduga teroris tersebut jarang berinteraksi dengan warga dan warga selama ini juga tidak melihat adanya aktivitas yang mencurigakan dari kedua terduga teroris yang berhasil ditangkap polisi. Dan saat ini sejumlah barang bukti yang berhasil disita di rumah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur telah dibawa ke lapangan Batu Ampar yang jaraknya tidak jauh dari rumah kedua terduga teroris untuk kemudian akan dimusnahkan di sana. Dan polisi saat ini tengah mengamankan lokasi pemusnahan bahan baku peledak secara ketat dan warga sekitar dilarang untuk mendekat. Adapun saat ini sejumlah petugas tengah menggali tanah di tengah-tengah lapangan Batu Ampar untuk meledakkan bahan baku peledak yang telah disita. Ya. Dari hasil penangkapan dilakukan penggeledahan di wilayah Bekasi dan juga di lapangan Batu Ampar, Jakarta Timur atau tepatnya di Condet, Jakarta Timur. Untuk di Bekasi ditemukan barang bukti antara lain 5 bom aktif jenis bom sumbu yang siap digunakan dan 5 toples besar yang di dalamnya berisi aseton, kemudian H2O2, HCl, sulfur. Dan hingga saat ini polisian masih terus menyelidiki dari kasus pergerakan teroris ini bekerja sama dengan Densus 88 juga pihak-pihak terkait. Dan saat ini adalah situasi terkini lokasi peledakan barang bukti yang diperoleh dari lokasi penangkapan terduga teroris di wilayah Condet, Jakarta Timur. Rencananya peledakan barang bukti ini akan dilakukan di lapangan Batu Ampar, Jakarta Timur. Ini dilakukan untuk menghindari kerumunan. Tampak di layar kaca Anda pemirsa saat ini pihak terkait sedang mempersiapkan untuk proses peledakan bom atau barang bukti bom yang ditemukan di Condet, Jakarta Timur. Lokasi ini pun berjarak kurang lebih 50 meter dari pemukiman warga. Pihak tim penjinak bom ataupun pihak terkait dibantu oleh PPSU untuk menggali tanah yang akan dijadikan tempat peledakan. Penggalian tanah ini digali sekitar kurang lebih 1,5 meter ke dalam. Namun hingga kini masih belum diketahui kapan tepatnya waktu peledakan barang bukti yang ditemukan dari Condet, Jakarta Timur. Ya, proses peledakan bom di lapangan Batu Ampar ini dipandu langsung oleh Kapolres Jakarta Timur beserta sejumlah anggota polisi lainnya. Sejumlah kendaraan taktis juga diturunkan untuk melakukan pemusnahan bahan baku peledak yang berhasil disita oleh polisi. Terduga teroris yang ditangkap polisi di Condet maupun di Bekasi, Jawa Barat ini berperan sebagai penyuplai bahan peledak kepada terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini proses penggalian tanah sedalam 1,5 meter ke dalam sepertinya sudah dilakukan. Kemudian polisi nantinya akan membawa sejumlah benda yang berhasil disita di rumah terduga teroris untuk dimasukkan ke dalam tanah
dan diledakkan di dalam tanah, tepat di tengah-tengah lapangan Batu Ampar, Jakarta Timur, yang lokasinya sekitar 50 meter dari rumah kontrakan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur. Baik, informasi terkini yang kami dapatkan, Polri telah berhasil menangkap sejumlah terduga teroris pasca bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Total ada 13 terduga teroris yang ditangkap. 13 terduga teroris itu ditangkap di Makassar, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, dan Kabupaten Bekasi, dengan rincian 4 ditangkap di Makassar, 5 di NTB, dan 4 di Jakarta dan Kabupaten Bekasi. Penggerebekan ini merupakan operasi yang dilakukan oleh polisi pasca tragedi ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi kemarin, di mana dalam ledakan tersebut ada 20 orang terluka dan 2 orang meninggal dunia, yakni 2 terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya diduga merupakan bagian dari jaringan terorisme JAD atau Jamaah Ansarud Daulah. Baik, penangkapan dari terduga teroris ini merupakan pengembangan atas aksi bom bunuh diri di Makassar. Hingga hari ini sudah ada 4 tersangka dengan inisial AS, SAS, MR, dan AA. Keempat terduga teroris ini merupakan anggota Jamaah Ansarud Daulah yang tergabung dalam kajian yang sama dengan pelaku bom bunuh diri di Makassar, L dan YSF. Dan menurut Kepala BNPT beberapa waktu lalu bahwa para terduga pelaku teror ini merupakan anak-anak muda yang usianya masih terbilang sangat muda, yang sayangnya terpapar oleh aksi atau jaringan radikal hingga kemudian melakukan aksi teror di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga terus melakukan perburuan kepada sejumlah orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Baik, selain di Makassar ditangkap 4 orang kelompok JAD, juga ditangkap 5 orang kelompok JAD di NTB. 4 jaringan JAD ini juga menjadi atau salah satu dalam runtutan atau jaringan yang sama dengan bom bunuh diri di Makassar. Ya, jadi ada 2 lokasi yang menjadi lokasi penggerebekan terduga teroris oleh polisi maupun Densus 88 hari ini, yakni di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 orang dan terpaksa meledakkan bom yang ditemukan di sana, di rumah kontrakan terduga teroris, dan kemudian 1 orang di Condet, maksud kami 2 orang di Condet, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.